Lihat ya, kita cari di mana mataharinya. Ini dia mataharinya di sini, atas sini. Saya pun berani untuk menghadap matahari sekarang. Subhanallah. Jadi nggak ada buletannya itu nggak kelihatan. Ditutup, ini diselimuti oleh satu selimut rahmah nih dari Allah Subhanahu wa taala. Selimut kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian. Kembali jumpa di channel saya, Anis Abu Fatah. Sahabat sekalian, ada satu hal yang bikin saya merinding pada siang hari ini ya. Ini merupakan tanggal 9 Dzulhijjah, di mana para jamaah haji yang berada di kota yang saya tinggal sekarang sedang melakukan wukuf di Padang Arafah. Apakah hal yang menarik ini? Sebelum kita bahas lebih jauh, maka silahkan bagi sahabat sekalian yang mungkin belum subscribe, belum langganan dengan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe, dan silahkan nanti share video ini ke media sosial sahabatku sekalian mengenai satu kabar yang luar biasa sekali akan saya buka dalam video ini insya Allah. Sahabatku sekalian, tanggal 9 Dzulhijjah kita kenal sebagai namanya hari Arafah, di mana orang-orang yang berada di luar tanah haram yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka mereka disunahkan untuk melakukan ibadah puasa hari Arafah, di mana pahalanya sangat luar biasa sekali, bisa menghapus dosa 2 tahun ya, setahun yang belakang dan setahun yang akan datang. Ada ulama yang menjelaskan ini diantara kabar gembira bahwasanya orang yang berpuasa pada tahun tersebut maka insya Allah dia akan hidup ya sampai kepada 1 tahun ke depannya, seperti diantara keterangan para ulama seperti itu. Sahabat sekalian, ada satu hal yang sangat menarik sekali bagi saya yang tinggal di kota Mekah sini, di mana saya dapat menyaksikan seperti apa alamnya, seperti apa cuaca yang ada di sini ya, dan semuanya. Terus terang sahabat sekalian, sebelum 2 hari ini saya merasakan cuaca yang ada di kota Mekah ini adalah cuaca yang sangat panas ya. Mungkin kalau sahabat sekalian menyaksikan video-video saya yang lalu, maka pada siang hari biasanya terik matahari ya, panas itu begitu menyengat sehingga suhu bisa bahkan mencapai 50 derajat seperti itu. Namun sahabat sekalian sekarang bisa melihat saya ya. Saya sekarang berada jam, nanti kita zoom insya Allah. Ini adalah jam 3 ya, jam 3. Ini adalah jam 3. Dan sebenarnya suasana seperti ini adalah sejak tadi ya. Waktu duhur pun, ba'da duhur sudah seperti ini. Sahabat sekalian bisa menyaksikan ya, seolah-olah memang ini tidak ada terik matahari sahabat sekalian ya. Lihat nih tembok-temboknya ini sama sekali tidak ada bekas daripada cahaya matahari. Kenapa? Karena ini ditutup dengan semacam kabut gitu loh, sahabat sekalian ya. Semacam kabut. Namun kabut ini tidak terlalu tebal. Jadi sampai gunung sana ya, yang gunung-gunung jauh di sana, lihat itu masih bisa terlihat. Gunung-gunung jauh di sana masih bisa terlihat. Masya Allah, ini merupakan sebuah nikmat sekali sahabat sekalian. Kenapa saya katakan nikmat? Karena disunahkan pada tanggal 9 Dzulhijjah ini ya, para jamaah haji di Padang Arafah mereka sedang disunahkan untuk berdoa dari ba'da duhur sampai tenggelam matahari. Bahkan Rasulullah SAW ya, beliau merupakan seorang nabi yang maksum, yang sudah diampuni dosanya ya, sejak lahir sampai wafat beliau semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau waktu pada haji wada beliau di Padang Arafah, beliau duduk ya, ditemani oleh unta beliau ya, menghadap kiblat, tidak di bawah naungan baik payung ataupun pohon, di belakang daripada Jabal Rohmah ya, atau Jabal Arafah. Beliau berdoa dari ba'da duhur ya, waktu zawal, hingga sampai tenggelamnya matahari pada waktu maghrib. Subhanallah, aktivitas seperti ini sahabat sekalian, kalau kita mau bayangkan ya,
Di bawah terik matahari sampai 50 derajat. Orang bertahan 50 derajat ya sampai 1 jam misal, bisa dibayangkan seperti apa panasnya. Tanah ini itu sampai mengeluarkan hawa panas mereka. Apalagi zaman sekarang aspal ya, begitu panas sekali, subhanallah. Mungkin sahabat sekalian juga mungkin bisa merasakan kalau misal ibaratnya kita taruh telur di atas jalan raya, langsung bisa masak, mungkin seperti itu. Jadi suasana Mekah yang biasanya begitu panas ya sampai 50 derajat tersebut, sekarang sahabat sekalian bisa menyaksikan ya, ini suasana itu sangat nikmat sekali, sangat sejuk ya, sejuk. Ini bisa saya katakan sejuk. Jadi sekarang berapa? 38 derajat. Masya Allah, mungkin nggak kelihatan ya, 38 derajat. Padahal biasanya itu sampai 50 derajat. Subhanallah. Ini ajib bener nih. Ini benar-benar ajib. Luar biasa. Baru 2 hari ini. Jadi saya punya teman-teman yang bekerja di bangunan ya, yang masih aktif kerja di bangunan. Mereka itu kerja hanya sampai jam 12. Karena memang 12 ke atas itu sangat panas sekali. Jadi biasanya memang proyek-proyek ini terus ada potongan jam seperti itu. Potongan jam kerja khusus saat musim panas. Dan hari ini Masya Allah, sejak kemarin saya perhatikan sahabat sekalian, sejak kemarin saya sudah memperhatikan, hanya kemarin ya, sejak kemarin saja. Lihat ya, kita cari di mana mataharinya. Ini dia mataharinya di sini, atas sini. Saya pun berani untuk menghadap matahari sekarang, subhanallah. Jadi nggak ada apa ya, buletannya itu nggak kelihatan, ditutup. Ini diselimuti oleh satu ini ya, selimut rahmah nih dari Allah Subhanahu wa taala. Selimut kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya itu panas terik. Ini lihat tidak ada sinar mataharinya ya kan? Namun anehnya lagi, ini tuh kabut, tapi kita nggak tahu kabutnya seperti apa ya sifatnya ya. Itu di sana terlihat ada di kejauhan ya, gunung. Kalau ini kabut tebal, harusnya itu gunung yang sana itu gunung sangat jauh sekali itu. Harusnya tidak kelihatan. Itu jarak mungkin ada, kalau misal sekitar 25 kilo ada kemungkinan itu. Itu masih kelihatan, subhanallah. Masih sangat jelas sekali. Itu kampung-kampung itu ya. Itu kampung-kampung itu dari sini jaraknya paling enggak mungkin sekitar 7-8 kilo gitu. Masih jelas seperti itu kelihatan, subhanallah. Jadi kalau kesana terus sahabat sekalian, itu ke arah Mina dan juga Arafah sana. Jadi semua penjuru daripada kota Mekah ini pada hari ini 9 Dzulhijjah ini diselimuti oleh satu kabut rahmah ya, kalau saya sebut ini. Karena dulu Rasulullah kan waktu wukuf itu berada di belakang daripada Jabal Rahmah yang kita kenal dengan Jabal Rahmah itu. Ya, maka saya sebut hari ini adalah kabut rahmah. Masya Allah, kabut kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sahabat sekalian? Setuju insya Allah ya. Jadi sekarang sahabat sekalian bisa melihat, saya pun bisa berdiri ya di atas tempat tinggal saya ini. Saya bisa bertahan seperti ini tanpa merasakan panas ya, karena memang tidak ada matahari yang secara langsung menyengat kepada kita. Bisa dilihat ya, subhanallah. Jadi ini merupakan kekuasaan ya Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya ya. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi seorang hamba ini kalau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti yakinlah ya, tidak ada cobaan yang melebihi daripada kemampuan seorang ini untuk dapat melampauinya, seperti itu. Subhanallah, masya Allah, la quwata illa billah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari yang paling banyak di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni para hamba-hambanya adalah pada hari Arafah ini. Dan pada hari Arafah ini pula Allah Subhanahu wa taala dan semua hambanya, khususnya yang sedang berhaji, disunnahkan bahkan sampai sholat asar ya, sholat wajib itu diangkat waktunya, dimasukkan ke dalam waktu sholat duhur, sehingga kita kenal dengan jamak takdim ya. Baik warga Mekah
ataupun luar Mekah disunahkan untuk menjamak takdim. Ini merupakan bukti bahwasanya ini adalah waktu yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar meminta semua hajat hamba-hamba ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan waktu yang sangat mustajabah. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan mustajabah ini bukan hanya ada di padang Arafah sana, namun di seluruh muka bumi. Ya, kaum muslimin di seluruh muka bumi bisa menikmati waktu yang mustajabah ini ya dengan dibukanya ibadah puasa hari Arafah. Dalam kondisi puasa, seorang hamba ini masuk ke dalam kondisi yang doa-doanya ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah kita bersama mendoakan agar pandemi Covid ini bisa segera diangkat, dilepaskan ya pandemi ini sehingga tidak mengikat lagi kebebasan kita ya, aktivitas kita untuk maisyah dan lain sebagainya. Dan juga sahabatku sekalian, jangan lupa dalam setiap doa-doa sahabat sekalian juga jangan lupakan para pemimpin-pemimpin kita ya, khususnya di negeri Indonesia, agar mereka diberi petunjuk, mereka diberi kekuatan untuk selalu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala ya, memenuhi hak-hak rakyat, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan agar semakin adil dan amanah. Ini sangat penting sekali sahabatku sekalian, karena di tangan pemimpin inilah hak kita semua berada. Hingga seorang ulama pun ya pernah mengatakan, jika ada satu doa yang doa itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berdoa yang mendoakan kepada pemimpin. Subhanallah, begitu urgennya sosok pemimpin ini bagi kaum muslimin. Kalau pemimpin ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, maka masya Allah, kontan ya, negeri tersebut akan menjadi negeri yang baik ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sebuah negeri sudah penuh akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah ya, seorang hamba saja yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka ya pintu-pintu rezeki, membuka pintu-pintu keberkahan kehidupan ya, membuka pintu-pintu kebahagiaan lainnya, membuka pintu-pintu kebaikan lainnya. Subhanallah, apalagi kalau ini kelasnya baldatun thayyibatun ya, sebuah negeri yang dibukakan di situ pintu-pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dijamin negeri tersebut akan menjadi negeri yang barokah, negeri yang makmur ya, negeri yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi inilah realita, fenomena nyata yang saya dapati di sini. Dan tidak sedikit sahabat sekalian ya, kalau saya mengumpulkan beberapa hal-hal yang awalnya itu saya kira sangat mengkhawatirkan, ternyata hari hanya begitu nikmat. Itu banyak sekali hal-hal terjadi seperti itu. Tapi paling enggak sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan video ini bisa motivasi sahabatku sekalian ya untuk bersemangat dalam beramal kebaikan ya, bahwasanya Allah SWT tidak akan membebani sesuatu sampai di luar batas kemampuan kita ya, mungkin sampai mendekati batas kemampuan kita, mungkin itu mungkin ya, dan itu logis gitu loh. Kalau kita ibaratkan kita orang ini mau latihan kekuatan ya kan, dari beban misal 20 kilo, kita ingin kuat sampai 21 kilo, kita harus menembus dulu kan kemampuan kita, seperti itu ibarat. Masalah sahabat sekalian, jadi inilah kabut rohmah ya yang ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menghibur sahabatku sekalian dalam kebaikan, dan silahkan share video ini sahabatku sekalian ke media sosial sahabatku sekalian, biar semakin banyak yang bisa mengetahui bahwasanya Allah SWT memiliki keagungan yang begitu luar biasa ya, sehingga tidak perlu khawatir bagi hamba-hambanya yang telah membulatkan diri tekad untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan berhasil insya Allah. Dan ini sekarang baru terbuka ini sinar mataharinya ya, kabut rohmahnya mulai terbuka sehingga terik matahari mulai menyinari kita. Namun sekarang jam 3, jadi otomatis suasana sudah tidak begitu panas seperti itu. Subhanallah ya, ini video ini paling enggak menjadi bukti nih. Jadi tadi saya pas kesini, saya menghadap atas masih bisa, sekarang sudah nggak kuat sekarang. Kalau nggak percaya, ini saya kasih tunjuk sekarang nih ya, seperti ini sekarang triknya
Ah, lebih terik sekarang. Ya. Jadi bayangan bangunan-bangunan ini lebih hitam karena memang lebih terik sekarang. Jadi sudah mulai sedikit akan panas mungkin untuk suhunya. Oke, mungkin itu aja untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan silahkan bagi sahabat sekalian yang mungkin belum subscribe ya, silahkan dukung channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe. Dan jangan lupa silahkan share video ini ke media sosial sahabatku sekalian agar semakin banyak ya teman-teman yang bisa mengetahui mengenai fenomena yang Masya Allah ya, dengan adanya kabut rohmah ini, Masya Allah. Oke, dari kota suci Mekah Al Mukarramah, saya Anis Abu Fatah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.